Selamat pagi, shalom. Oke, belum semuanya. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah 2 minggu menjalani ibadah dengan susunan lagu yang tidak seperti biasanya, begitu kan. Tapi saya menikmati, Bapak Ibu Saudara menikmati. Ya, saya menikmati hadirat Tuhan dan saya rindu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini apa yang saya sampaikan ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara semua. Seperti yang tadi Pak Yafet sampaikan di pastor message bahwa bulan-bulan ini kerinduan dari Pak Yafet dan kerinduan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah lewat firman-firman yang disampaikan, lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan di atas mimbar ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara semua, menginspirasi Bapak Ibu Saudara untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup bagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya itu semua memerlukan anugerah, memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, sebenarnya firman ini saya sudah sampaikan waktu doa puasa hari Kamis kemarin saya datang dan saya menyampaikan. Jadi buat yang datang hari Kamis pura-pura belum dengar aja ya Pak Yu ya. Jangan bilang sama Calvin, aku denger itu kemarin gitu kan. Gondok nanti saya nggak mau nyampein ya kan. Jadi yang udah dengerin kemarin gitu kan, Pak Yanuar, Pak Yohanes, Bu Susan, siapa lagi Pak Santo, pura-pura belum dengar aja ya gitu kan. Jadi biar surprise lagi begitu. Sama-sama kita buka di Roma 12 ayat 1 sampai ayat kedua. Kita hari ini berbicara soal bagaimana sih hidup yang bagi Kristus itu yang seperti apa gitu kan. Nah, dan saya juga istilahnya menerima pewahyuan yang daripada Tuhan, rema yang daripada Tuhan waktu minggu kemarin Pak Yafet menyampaikan soal pujian dan penyembahan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita baca ayat ini terlebih dahulu, Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat yang kedua. Next selanjutnya. Belum sebelumnya. Ada ayat keduanya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Stop sampai di sini. Waktu kita baca, saya baca firman ini, sebelumnya saya istilahnya selalu terfokus pada soal pembaharuan budi begitu ya. Itu yang sering kali disampaikan kalau waktu ibadah dan sebelumnya. Terus saya baca firman ini kembali dan saya menemukan satu rema yang menarik bahwa ternyata dikatakan gini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ternyata kehendak Allah itu ada 3 golongan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi seringkali kita baca ya cuman baca begitu saja, saya koma begitu ya, begitu. Tapi waktu saya baca kembali, Paulus mengatakan bahwa waktu kita di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita semua dibaharui pikiran kita, lama-lama, sama-sama bilang lama-lama kita akan bisa membedakan kehendak Allah dalam 3 golongan. Pertama apa? Apa yang baik. Dan kedua, yang berkenan kepada Allah. Saya kasih bantuan tambahan kata apa gitu kan supaya mempermudah kata benda. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang ketiga yang sempurna gitu kan. Jadi di dalam tahapan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, ternyata level kehendak Allah itu ada 3. Bukan hanya sekedar apa yang baik saja, tapi ada tahapan yang kedua yaitu adalah apa yang berkenan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita masih anak-anak, waktu kita membimbing anak-anak kita dalam usia yang anak-anak, kita kan memberikan arahan, memberikan instruksi, tidak mungkin dalam instruksi yang abstrak. Betul? Betul ya? Kalau misalkan Bu Ruth mengajari Karen.
Nah mungkin Bu Ruth akan mengajari Karen dengan instruksi yang abstrak. Karena pada umur Karen akan lebih bisa menangkap sesuatu yang sifatnya konkret. Contohnya apa? Bu Ruth gak mungkin ngomong sama Karen gitu. Karen, kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Karen, kamu harus melakukan apa yang berkenan buat mama sama papa. Kira-kira kalau jadi Karen apa yang akan dialami oleh Karen? Bingung. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih, Ma? Nggak ngerti gitu. Nah, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan juga sama. Waktu kita pertama kali bertobat, ya kan? Kita dibimbing. Sama, kita akan diajarinya hal-hal yang konkret. Oh, orang Kristen itu harus membawa persepuluhan. Karena apa? Oh, orang Kristen itu tidak boleh berzina, tidak boleh bercerai. Karena apa? Sesuatu yang konkret, betul? Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa itu baik? Baik, gitu kan? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Seperti yang Paulus pernah sampaikan juga di kitab yang lain. Waktu kita masih anak-anak, kita makan yang anak-anak, makanan-makanan susu. Tapi semakin kita dewasa, kita akan makan makanan yang lebih keras. Sama, waktu kita bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan, kehendak Allah itu naik Bapak Ibu Saudara levelnya. Dari cuman soal yang baik dan tidak baik. Pertanyaannya sederhana biasanya gitu kan. Pak, saya mau buka usaha Pak Gembala, pakai pesugihan lihat hari baik, boleh enggak Pak Gembala gitu kan. Pertanyaan-pertanyaannya masih sekitar itu. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mulai membawa kita masuk dalam level kehendak Allah yang kedua, yaitu apa? Apa yang berkenan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Konsepnya abstrak. Objeknya beda-beda. Tapi goalnya semua sama. Bahwa apa yang kalau kita melakukan itu akan menyenangkan Tuhan. Amin. Berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Terhadap Abraham, Tuhan minta Ishak. Terhadap Daud, Tuhan minta untuk dia membangun pondok Daud, pujian penyembahan. Apalagi? Terhadap Habel, korban bakaran daging. Ya kan? Beda-beda. Terhadap Yusuf, Tuhan minta untuk dia menjadi orang yang mengampuni. Objeknya beda-beda, tapi goalnya sama. Pada waktu mereka semua melakukan itu, mereka membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa dipahami sampai sini prolognya Bapak Ibu Saudara? Ini masih prolog ya. Jangan tanya, wis 20 menit ini Regina. Ini masih prolog Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ngantuk makan permen karet aja gitu kan. Tak terus Bapak Anda ngantuk merem-merem merepet-merepet tak terus kan gitu kan. Nah, tapi goalnya sama, membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan firman ini, ternyata bahwa Tuhan gak cukup untuk kita ini menjadi orang-orang yang Kristen yang sekedar baik. Gak cukup, sekedar baik aja gak cukup. Tapi kita perlu melangkah di dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Amin, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu tadi. Setuju? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terus gimana Regina? Betul ya? Kalau kita sudah tahu kebenaran itu, ya saya mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau istilahnya saya mengerti apa yang kehendak Allah yang berkenan itu seperti apa. Saya mau gitu. Semuanya mau? Kalau nggak mau ya kita pulang aja gitu kan. Semuanya mau. Nah pertanyaan selanjutnya adalah how, betul? Bagaimana terus selanjutnya? Nah coba kita kembali ke ayat yang pertama. Slide selanjutnya aja. Saya sudah menambahkan tulisan, bukan. Setelahnya itu, nomor 4. Yes, oke. Karena itu, kita kembali ke ayat yang pertama. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Jadi Paulus ini udah tahu caranya. Dan Paulus mau nasehatkan kita semua. Mau dinasehati? Mau ya. Kalau nggak mau ngapain juga kita duduk di tempat ini gitu kan. Bagaimana supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Paulus berkata, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan ini apa? Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ibadah kita yang paling sejati adalah waktu kita mempersembahkan hidup, tubuh kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, terus apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh itu, Regina? Betul? Ya. Nah, waktu saya coba merenungkan ayat ini, apa sih maksudnya Tuhan mempersembahkan tubuh? Ini maksudnya apa? Ternyata begini Bapak Ibu Saudara, bukan masalah fisiknya. Bukan masalah fisiknya. Karena fisik itu Tuhan bisa kendalikan. Seketika Anda dalam keadaan sehat hari ini, besok Anda tiba-tiba terkapar di atas kasur, bisa? Bisa. Karena secara fisik Tuhan punya kendali atas hidup kita. Secara roh juga sama, Tuhan punya kendali atas hidup kita. Seketika Tuhan mau mencabut roh kita, sangat bisa. Tapi ada satu hal di dalam kehidupan kita yang kalau saya bisa bilang ya, itu kendalinya di kita. Bukan di Tuhan. Apa itu? Jawabannya adalah kehendak bebas. Sama-sama bilang kehendak bebas. Kehendak bebas. Di titik ini menurut saya, istilahnya waktu saya merenungkan firman ini, menurut saya di titik ini kendalinya bukan di Tuhan. Tapi di siapa? Di kita. Maksudnya apa Regina? Maksudnya seperti ini. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu Pak Yafet menyampaikan cerita tentang bagaimana Pak Yafet lagi sedang on the top of life gitu kan, punya semua yang baik, istilahnya dapat apartemen, dapat gaji yang bagus gitu kan. Dan Tuhan meminta gitu kan. Ini istilahnya datanglah kehendak Allah kepada Pak Yafet di level yang berkenan. Jadi bukan soal baik dan enggak baik. Ini soal apakah berkenan dan tidak berkenan. Datang kepada Pak Yafet. Apa? Aku minta hidupmu, Fet. Saya berandai-andai Bapak Ibu Saudara. Andai kata pada saat itu Pak Yafet ngomong, kalau saya enggak mau, Tuhan mau apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, lanjutannya apa? Enggak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Percaya saya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang barbar. Anda tahu barbar ya? Tahu barbar. Waktu Pak Yafet bilang, saya enggak mau Tuhan, di sini enak, ceweknya cantik-cantik di Surabaya, mengkisut-mengkisut semua, enggak mau saya. Ya kan, panas kan di Surabaya. Loh, Jakarta itu memang tapi enggak sepanas Surabaya. Luar biasa panasnya Surabaya ini ya kan. Gitu kan. Saya pernah jalan kaki di Jakarta, ya lumayan ya sebenarnya enggak sepanas Surabaya gitu kan. Andai kata pada saat itu Pak Yafet ngomong enggak mau, percaya saya Tuhan itu enggak barbar. Terus tiba-tiba Pak Yafet itu jadi linglung, bangun pagi linglung, kayak orang bodoh, jalan-jalan sendiri ke bandara, pulang-pulang sendiri ke Surabaya, masuk-masuk sendiri ke STT kayak robot gitu. Percaya saya itu enggak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Setuju? Iya, Tuhan kita enggak barbar. Karena waktu kita diciptakan, Tuhan sudah bilang, kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Apa yang membedakan kita dengan malaikat? Kita punya free will. Setuju? Kita punya free will. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan menghormati itu. Sehingga waktu Bapak Ibu Saudara atau Pak Yafet pada saat itu ngomong tidak mau, tidak akan saya berikan, ya tidak dipaksa Bapak Ibu Saudara. Setuju? Iya. Pada saat Pak Yafet, Tuhan datang ke Pak Cahyo. Aku mau persembahan hartamu untuk membangun gedung gereja GBI Pakis. Kalau pada saat itu Pak Cahyo bilang, enggak mau, buat anak cucu saya dong, saya sudah kerja susah payah. Kira-kira apa yang terjadi? Enggak barbar Tuhan, sama-sama bilang Tuhan enggak barbar. Tuhan enggak barbar Bapak Ibu Saudara, enggak tiba-tiba terus rekeningnya Pak Cahyo kelok, Pak Cahyo enggak bisa akses, duitnya hilang-hilang sendiri, ke transfer sendiri, masuk ke GBI Pakis. Enggak kayak gitu kan. Betul? Ya. Gitu kan? Sehingga pada level kehendak Allah yang berkenan ini dibutuhkan juga persembahan yang berkenan. Di level kehendak Allah yang berkenan dibutuhkan persembahan yang berkenan. Apa itu persembahan yang berkenan? Nomor 5. Oh, lompat 1. Nah, ini yang saya renungkan. Dan saya dapatkan pewahyuan yang bagus sekali pada saat saya merenungkan firman ini. Ternyata pleasing offering, persembahan yang berkenan. Persembahan tubuh kita adalah persembahan yang mahal yang Bapak Ibu Saudara bawa ke Tuhan. Dan yang bikin mahal karena didasari oleh kerelaan dan cinta kepada Tuhan, bukan karena sudah terdesak. Anda sudah gepeng, kejepit di sini, gitu kan? Anda sudah
Sudah matang-matang di atas kasur, baru Anda ngomong, ya wis Tuhan, wis tak kasih, wis ambilan. Bisa dipahami? Yang bikin mahal itu adalah pada saat Anda kasih dengan kerelaan. Ini free willku Tuhan, tak kasih. Pak Frans tidak akan bisa menyetir mobilnya Pak Yafet selama Pak Yafet tidak memberikan kuncinya kepada Pak Frans. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak bisa mengendalikan hidup kita selama kita tidak memberikan kuncinya kepada Tuhan. Setuju? Loh iya, serius Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu enggak barbar, sungguhan. Tuhan itu enggak barbar, dia bukan tipikal preman gitu kan. Iya kalau preman pasar pakis gitu kan, parkir, enggak, kamu lo enggak ngewangi aku. Terus biasa kan kalau tukang parkir kan biasanya gitu kadang-kadang. Ayo pernah bertengkar dengan tukang parkir hanya karena permasalahan seperti itu. Gitu. Di parkir enggak dibantuin gitu kan, kita keluar tiba-tiba dia ada minta uang gitu kan. Tuhan kita bukan kayak tukang parkir Bapak Ibu Saudara. Anda enggak mau kasih, dibiarin sama Tuhan. Dibiarin. Nah, tapi untuk kita istilahnya menurut saya gitu kan, untuk kita itu masuk di dalam kehendak Allah di level berkenan ini, itu enggak semua orang Bapak Ibu Saudara. Enggak semua orang otomatis masuk. Karena Anda perlu kasih kunci kepada Tuhan. Setuju? Anda perlu kasih kunci. Anda perlu memberikan ruang untuk Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Pada waktu Tuhan minta, apa saja, saya nggak ngomong objeknya selalu sama, beda-beda. Karena musim kehidupan setiap orang itu beda-beda. Mungkin di musim kehidupan saya, Tuhan minta A. Di musim kehidupannya Teiska, Tuhan minta B. Di musim kehidupannya Pak Yanuar, Tuhan minta C. Di musim kehidupannya Bu Anis, Tuhan minta D. Beda-beda. Tapi kita semua sampai pada satu kebenaran yang sama. Waktu Anda menyerahkan, Tuhan ini loh persembahanku. Aku kasih karena aku nih cinta sama Engkau. Kalau Tuhan minta, tak kasih Tuhan, enggak apa-apa. Di titik itulah hidup kita tahu dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tahu bahwa itu kehendak Allah dan kita melakukannya, maka kita jadi orang yang berkenan. Amin. Saya enggak ngomong objeknya. Sekali lagi saya enggak ngomong objeknya. Gitu kan. Coba slide nomor 8, Richard. Nah, kalau gini kan enak ya, kita punya nomor slide yang sama. Jadi saya bisa kasih tahu yang di atas. Nah, jadi begini Bapak Saudara, di dalam musim kehidupan manusia itu ada 2 tipe orang. Menurut saya, ada 2 tipe orang. Ada tipikal orang yang sekedar lewat. Lagi musim sulit nih di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dijalani sambil ngomel-ngomel, menggerutu, stres, panas, depresi, gitu kan. Wajar enggak? Wajar. Tapi gitu terus. Sampai tiba-tiba musim itu lewat, selesai dengan sendirinya. Gitu. Percaya saya, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu musim, kayak buah gitu. Ya, Anda enggak melakukan apa-apa, bisa lewat-lewat sendiri begitu. Karena ya memang itu circle, itu pola yang terjadi gitu kan, akan lewat begitu saja. Tapi ada tipe orang yang kedua. Jadi setelah lewat, ya sudah lewat, begitu aja lewat. Gitu kan. Ada musim menabur, betul? Ada musim menabur. Dalam kehidupan ini, who knows, tidak ada yang tahu. Anda tiba-tiba dibawa Tuhan dalam musim menabur. Taburan rek. Ya ampun Tuhan, kerja soro-soro ini Tuhan, gitu kan? Ini tuh buat tabungan nanti Kimam sekolah Tuhan, gitu kan? Nanti aja bisa nggak kalau Kimam lulus kuliah? Ya wis lewat musimnya, gitu kan? Sekedar lewat, musimnya lewat. Gitu kan? Tapi ada tipikal orang kedua, orang yang waktu musim itu datang, dia mengerti ada kehendak Allah di dalam situ. Apa yang Tuhan minta, dia melakukannya, dia berhasil melewatinya, dan dia naik level. Tidak semua orang mengalami masalah itu naik level loh Bapak Ibu Saudara. Tergantung cara mereka melewati masalah itu yang menentukan dia naik level apa enggak. Enggak semua. Jadi enggak, yes aku lagi ngasih masalah, mari ini aku naik level. Jawaban itu kan, ya gurung tentu gitu loh. Lah kamu ngapain di dalam masalah itu, kamu ngapain? Bisa naik, bisa turun loh Bapak Ibu Saudara. Tergantung cara kita merespon di dalam masalah itu. Jadi motivator yang ngomong, Anda habis gini akan mengalami kenaikan level. Belum tentu jawaban saya, tergantung Anda. Karena ada 2 tipe ini, ada yang sekedar lewat,
Ada yang berhasil melewati dan Anda naik level. Slide yang ke-9. Dan orang yang berhasil melewati musim apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang berhasil menemukan kehendak Tuhan pada musim itu dan melakukannya. Bawa persembahan ke Tuhan. Mungkin Anda dalam musim kekeringan hari ini, Anda perlu dititik sampai Anda menemukan kehendak Tuhan. Itu apa sih? Kok Anda ini dibawa di dalam musim ini? Setuju? Mungkin Anda mengalami musim kesendirian. Mungkin Anda mengalami musim yang lain. Gitu kan. Bukan hanya yang sulit loh Bapak Saudara. Mungkin ada di bawah musim kelimpahan. Lagi nuai nih. Jangan lupa, itu masih musim Bapak Ibu Saudara. Anda harus cari tahu kehendak Tuhan, aku dibawa dalam musim ini apa? Apa sih? Tuhan mau aku apa? Kalau Tuhan minta ini, dan begitu Anda tahu, oh ini yang Tuhan minta. Bawa pleasing offeringmu. Kasih kepada Tuhan. Persembahan yang mahal, karena Anda cinta sama Tuhan. Rela Anda kasih, nggak perlu tunggu Anda dicekek sama Tuhan, dijepit di tembok gitu kan. Tuhan saking wis gregeten arek iki diomongi sekali nggak mau, 2 kali nggak mau gitu kan. Anda sudah sampai kejepit, baru Anda, aduh ini ambilan. Kira-kira Anda sebagai orang yang minta ya, saya tanya. Anda sebagai orang yang minta, misalkan saya minta sama siapa ya yang kira-kira saya bisa maksa. Oh sama Kim Ham lah, sama Kim Ham. Kan saya enggak bisa maksa Bapak Ibu Saudara, saya bukan apa-apa saudara gitu kan. Sama Kim Ham. Kim Ham, Mama minta dong coklatnya. Gitu kan. Enggak mau, gitu kan. Ayo Mama minta Enggak mau, gitu kan. Ini loh enak, Mama beli sendiri po, gitu kan. Enggak mau. Beda enggak sama waktu dia kan sudah ngomong nggak mau. Terus habis gitu saya peluk dia, saya tidurin dia, saya kitik-kitik dia gitu kan. Sampai dia udah, ayo Mama minta Ya wis, gitu kan. Sama waktu pertama kali saya tanya sama Kim Ham, Mama minta dong coklatnya. Terus sama dia dikasih. Kira-kira Anda senang mana? Senang yang pertama dong, bener nggak? Kalau orang yang ngasihnya udah terdesak, ya wis Tuhan. Aduh Tuhan ini jaluk-jalukan aja nih, ini tak kasih. Ayo kira-kira kalau jadi Tuhan gimana? Iya dong, kayak harus nunggu kejepit dulu gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara ya, apa yang saya maksud. Dan saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita masuk dalam pujian penyembahan, Pak Yafet menyampaikan dalam musim ini gitu kan, dalam musim ini, musim yang kita jalani bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, Pak Yafet menemukan bahwa kehendak Allah atau apa yang berkenan kepada Tuhan adalah waktu kita membawa korban pujian, gitu kan? Membawa korban pujian. Di titik ini Pak Yafet sudah menemukan, oh iya, ternyata sebagai satu tubuh Kristus kita harus menjadi orang-orang yang bawa korban pujian hari ini lebih banyak daripada biasanya. Kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Percaya saya, Tuhan nggak akan buat bibir Anda tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri, gitu. Nggak segitunya juga. Anda nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi percaya saya, waktu Anda bawa itu kepada Tuhan, pleasing offering, kalau itu yang Tuhan mau, kita lakukan. Di rumah Anda, di keluarga Anda bangun mezbah pujian bersama-sama. Waktu Anda melakukan itu, percaya saya, Anda akan berhasil melewati musim demi musim dengan baik. Dan Anda akan naik level. Amin. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan seperti ini, semakin banyak, itu adalah salah satu media yang baik untuk kita itu mengenal kehendak Allah. Betul? Ya kan? Semakin Pak Yafet mengenal Burut, gitu kan? Semakin istilahnya apa ya? Semakin mereka punya waktu berdua, maka Pak Burut akan semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Pak Yafet. Betul? Pak Yafet akan mengenal apa yang menjadi isi hati Burut. Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta loh suami dan istri itu bisa saling kenal kalau nggak diusahakan. Benar ya? Jadi bukan artinya terus udah karena sekasur berdua sudah bau keleknya bisa tiba-tiba ngerti. Enggak, perlu ngomong, bener kan? Perlu ada waktu berdua, ngobrol berdua, makan bareng, jadi tahu gitu kan. Ini contoh yang saya alami gitu kan. Loh saya kan pacaran sama Ayub itu lama ya, kalau kredit mobil lunas itu 8 tahun kita. Ya kan? Tapi sepanjang saya pacaran, saya nggak tahu kalau ternyata Ayub itu kalau makan, dia harus ada kuahnya.
Ini merepotkan buat saya gitu kan. Karena mama saya terbiasa, karena mama saya bekerja, masak yang gampang dari pagi sampai malam kita makan menu yang sama. Karena mama saya kerja, jadi pagi meruput masak, berangkat kerja. Kita semua terbiasa kayak gitu. Tapi Ayub enggak gitu kan. Saya masak gitu kan, waktu itu masak biasa kayak goreng apa gitu. Loh yang cuman gini aja. Lah, terus kamu maunya apa gitu kan. Enggak ada kuahnya tak, seret gitu kan. Waduh ini gitu kan. Saya mulai tahu, oh ternyata Ayub itu kalau makan harus ada kuahnya gitu kan. Dan kalau bisa tidak sama, dari pagi siang malam itu agak beda-beda dikit gitu kan. Nah gitu kan. Sehingga kalau agak sore gitu saya bilang, yang makan ini lagi gitu. Pasti saya yakin jawaban dia nggak mungkin, iya nggak apa-apa, enggak. Oh gitu. Nah saya udah tahu tuh, terpaksa tuh dia pasti. Saya pasti akan jawab, ya udah. Itu besok tak makan, kita beli aja gitu kan. Daripada terpaksa makannya ya kan. Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dengan Tuhan, kita semakin banyak masuk dalam hadirat Tuhan, membangun pujian penyembahan. Buat saya itu adalah media yang sangat baik untuk kita semakin mengenal kehendak Allah. Ya, karena itu enggak serta-merta, enggak otomatis Bapak Ibu Saudara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu duduk di gereja. Terus otomatis Anda tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Enggak. Itu perlu diusahakan. Lewat apa? Lewat kita banyak masuk dalam pujian penyembahan dan merenungkan firman Tuhan. Muka-muka enggak percaya, berarti harus buka ayat. Ya kan? Coba Mazmur 119 ayat 26, slide yang ke-6. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Ini yang pemazmur atau Daud tuliskan. Dan ini bagus sekali. Daud ini adalah salah satu tokoh sentral pujian penyembahan menurut saya gitu kan. Dan saya mencoba mencari tahu gitu kan. Kenapa ya kok dia. Padahal kalau menurut saya Bapak Ibu Saudara soal pujian penyembahan itu bahkan ada tugas khusus bagi orang Lewi gitu kan. Tapi sentral pujian penyembahan ternyata melalui Daud gitu. Saya senang sekali dari versi NKJV-nya, slide ke-7 Richard. Boleh ditampilkan. Dikatakan begini dalam NKJV. Kalau bahasa Indonesia kan condongkanlah hatiku ya. Tapi dalam bahasa Inggris NKJV dikatakan gini. Incline my heart to your testimonies and not to, bacanya apa ini ya? Covetousness, ya. Ya segitulah ya. Apa sih Hen bacanya Hen? Covetousness. Ya itulah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya gini ini loh gitu kan. Inggris remedi ini ya begini gitu kan. Anda jangan lihat muka saya Cina, Mandarin saya aja remedi dari SD sampai SMA. Enggak pernah bisa bahasa Mandarin. Bahasa Jawa pinter nah saya. Gitu kan. Incline my heart to your testimonies. Jadi kata mencondongkan hati oleh NKJV digambarkan dalam kata incline. Sama-sama bilang incline. Untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mencari tahu kehendak Allah, itu menggunakan kata incline. Apa incline Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang naik treadmill, itu ada mode incline. Tahu ya mode incline, mode menanjak. Jadi treadmillnya itu bisa dibuat agak naik beberapa derajat begitu, sehingga kita berlari dalam posisi menanjak. Betul? Nah sama seperti orang naik sepeda Bapak Ibu Saudara. Orang naik sepeda, Anda dari bawah, dari posisi dekat rumahnya Pak Dodi, mau naik tuh di tanjakan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara naik sepeda, kalau dari atas ke bawah, harus terus mengkayuh apa enggak? Iya dong, ya kan? Emang sepeda Bapak Ibu Saudara, bisa melawan gravitasi, tiba-tiba naik sendiri, kan enggak? Anda harus mengkayuh terus. Untuk naik, untuk incline, Anda terus harus berusaha, harus terus mengkayuh, betul? Untuk turun, pertanyaan saya, perlu dikayu apa enggak? Enggak perlu, jojlok sendiri.
Itulah waktu kita memuji menyembah Tuhan. Memang untuk memuji menyembah Tuhan punya waktu yang lebih banyak untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Allah. Itu memang seperti orang naik sepeda incline. Harus terus dikayuh Bapak Ibu Saudara. Harus terus, sama-sama bilang harus terus dikayuh terus gitu kan. Anda berhenti, apa yang terjadi? Ya melorot, ya kan? Enggak Regina, saya turun, terus saya tuntun. Ya itu cerdas. Saya enggak ngomong topik itu, beda konteks. Ya kan? Harus terus dikayu sepedanya Bapak Ibu, betul? Dikayu terus. Tapi Anda diam saja, Anda akan turun dengan sendirinya. Amin. Itulah kehidupan kita manusia. Dan bagaimana supaya kita mengerti kehendak Allah? Anda harus terus incline, mencondongkan hati Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam pujian penyembahan, cari Tuhan, cari kehendak Allah. Tuhan, aku kok dibawa dalam musim ini sih? Apa sih Tuhan maunya apa? Itu kan. Bapak Ibu Saudara, Bu Ruth itu kan sempat ngomong, menyampaikan di depan soal perkataan profetik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi begini konsepnya, perkataan profetik itu bukan terjadi karena emosi sesaat. Ya, waktu kita berkata-kata profetik itu bukan dorongan perasaan, bukan dorongan emosi, betul? Kita harus memperkatakan apa yang memang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara masuk dalam musim-musim tertentu di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk banyak masuk dalam pujian penyembahan, merenungkan firman, cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Khusus secara pribadi untuk Bapak Ibu Saudara sendiri, amin. Ya, Anda gak bisa tergantung sama Gembala Kul, Anda gak bisa tergantung sama pendoa, gitu kan. Anda tergantung sama Bu Esti saya lagi masuk musim ani, kehendak Tuhan apa ya, gitu kan. Iya kalau satu, lah kalau ratusan, apa gak memble Bu Esti? Gitu kan. Itu fungsinya untuk kita banyak masuk memuji menyembah Tuhan. Sehingga waktu saya merenungkan ayat ini saya akhirnya ngeh gitu ya. Oh ternyata ini ya Tuhan, maksudnya Tuhan mengarahkan kami semua jemaat GBI Pakis melalui Pak Yafet. Untuk kita banyak masuk memuji menyembah Tuhan. Karena ini Bapak Ibu Saudara. Setuju? Karena ini. Karena di dalam pujian penyembahan, dalam perenungan Bapak Ibu Saudara akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan semakin mengenal Tuhan. Dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam musim kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Waktu Anda ketemu, Anda bawa persembahan, Anda akan melewati musim itu. Dan naik satu level. Setuju? Ya. Udah habis nih. Enak ya kalau Regina yang khotbah 10:30 selesai ibadahnya. Enggak lah ya, bukan itu. Tapi ya memang saya enggak mau istilahnya yang penting puanjang Regina ngono, gak ono intine ngono. Kalau itu saya mending stand up komedi Bapak Ibu Saudara. Luwe pinter saya, enggak pakai teks. Gitu kan. Ini saya harus bikin teks gitu kan. Bapak Ibu Saudara kalau lihat teks saya gitu, semua titik koma omongan saya ada di sini. Gitu kan. Kalau Pak Yafet mungkin karena sudah terbiasa ya gitu kan. Kadang itu saya bisa tiba-tiba hilang gitu. Aku harus ngomong apa ya gitu kan. Jadi semua titik koma saya tercatat di teks saya ini gitu kan. Supaya saya enggak lupa apa yang harus saya sampaikan. Coba kita buka ayat yang terakhir, Mazmur 130. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Slide yang ke-10 gitu kan. Ini loh yang Daud selalu lakukan pada saat memuji menyembah Tuhan. Jadi enggak asal nyanyi 1 jam gitu, enggak. Ini yang selalu Daud lakukan di dalam pujian penyembahannya dia kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama yang tulisan warna putih itu Bapak Ibu Saudara ya. Nanti slide 10 sama 11 ya Richard. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dalam pujian penyembahan kita, dalam perenungan kita kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, yang berkenan itu tadi. Seperti yang dikatakan oleh Daud ini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Slide sebelumnya. Apa? Look eagerly. Mencari dengan antusias, mencari dengan semangat eagerly itu. Gitu kan? Jadi enggak asal, Anda tahu ya, kalau pernah enggak Anda kehilangan sesuatu yang sifatnya remeh biasa? Pernah ya? Paling Anda cari cuman beberapa saat ya, kayak misalkan saya kehilangan karet rambut, misalkan gitu. Kalau perempuan-perempuan atau jeda ya, kalau kita perempuan-perempuan jeda itu kan agak barang krusial gitu ya. Saya sering gitu nanyain ke Ayub, jedaiku mana sih yang, gitu kan? Jedaiku mana, mesti gitu kan. Kalau barang remeh, karet rambut, paling saya cuma nyari jedai. Oh Pak Yu nggak tahu jedai, jepit badai Pak Yu. Badai banget, rambut saya bisa gini itu karena jedai ya kan. Enggak, karet rambut lah, kita contoh karet rambut ya ibu-ibu. Kalau Anda cari karet rambut nggak ketemu, biasanya apa? Ah udahlah pakai karet gelang aja gitu kan. Iya kan, bener ya, yang cepet aja lah apa gitu. Coba kalau yang hilang HP Anda, dompet Anda. Masa Anda bilang, beli dompet baru aja? Ya nggak mungkin toh. Waduh HP-nya hilang. Aduh udah ke Marina yuk beli HP baru gitu kan. Padahal Anda tahu itu kira-kira ada di rumah. Kan nggak mungkin. Anda akan pasti cari terus sampai ketemu. Karena itu berharga. Pertanyaan saya, di dalam musim yang Anda lewati, pertanyaan saya, mencari tahu kehendak Allah itu buat Anda penting apa enggak? Itu loh. Kalau menurut Anda penting, you must look eagerly. Anda harus cari. Anda harus cari dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Di titik waktu Pak Yafet di apartemen itu karena dimulai dengan pertanyaan Pak Yafet mencari Tuhan. Tuhan, sajane Tuhan mau apa? Itu loh, kita perlu punya sense seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda di musim tertentu, Anda jangan bilang, Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Aku lagi ada masalah, aku stressful. Saya mau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan yang hari-hari ini seperti ini. Tuhan, aku kok dibawa dalam musim ini? Tuhan mau apa sih sebenarnya? Apa yang harus aku lakukan? Setuju? Ya, look eagerly. Cari Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena kayak gini ini enggak bisa bergantung sama Bapak Gembala dan Bu Gembala. Gitu kan. Anda enggak bisa bergantung sama pendoa. Anda enggak bisa bergantung kayak gini. Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketemu sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal hatinya. Oh iya, ternyata Tuhan maunya ini ya. Gitu kan. Dan ketika Anda sudah mau, Anda bawa sama Tuhan. Ini Tuhan, tak kasih buat Tuhan. Setuju? Ya. Pemain musik boleh naik ke atas mimbar. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Makanya saya beri judulnya pleasing offering. Jadi bukan sekedar offering, bukan sekedar persembahan, bukan. Tapi pleasing offering. Persembahan yang ya apa ya, kalau Bapak Ibu Saudara kasih, berkenan, menyenangkan gitu. Kayak Tuhan itu nyes gitu ya. Saya nggak bisa ngasih anunya, gambarannya. Tapi kalau Anda kasih itu kayak bisa nyes gitu ya. Contoh ya, contoh. Saya kasih contoh. Misalkan nih, ibu-ibu gitu kan. Suami ibu-ibu datang membawa sesuatu yang Anda itu sebenarnya nggak ngomong, nggak minta, nggak maksa-maksa. Gitu kan, nggak maksa-maksa, cuman tiba-tiba dia datang aja gitu, dia bawa sesuatu itu, dan itu apa ya? Anda mungkin cuman batin gitu. Ibu-ibu gimana perasaannya? Regina, ya seneng lah, ya kan? Loh iya dong, ada dah, saya ngomong gini, loh lalapo nggawa martabak, ngono kan? Padahal sakjane pengen, terus suaminya mandi dibangan, enggak dong, iya toh, gitu loh kan?
Saya itu ya kalau dalam keadaan cuape gitu, ayo pulang itu bawa serabi gitu. Bisa meleleh ngono rasanya ya kan. Nggak minta, padahal cuma serabi, ya kan? Ya yang ya, selingane kan kalau pulang kerja dia selalu bawain serabi gitu. Yang apa? Nggak bahaya, ta? Kolesterol dong. Loh, ya kan, bener kan? Saya kalau suruh stand up komedi di catatan nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Ngomong aja bisa ketawa, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah sama, gitu kan? Sama dengan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita dengan Tuhan. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu Saudara gini, Regina, ini hanya berlaku buat hamba Tuhan aja dong kayak gitu. Saya ini kerja loh di sekuler, saya ini profesional loh, saya ini pengusaha loh. Ngapain sih pakai kayak gini-gini? Apa pentingnya untuk saya melakukan firman ini? Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih pewahyuan yang bagus, rema yang bagus waktu saya merenungkan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisnis di luar, kerja di luar, kita mungkin pakai strategi yang sama. Orang di luar sana pakai strategi marketing A, kita juga pakai strategi marketing A. Strategi marketingnya boleh beda. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu ngerti ini. Strategi untuk mendapatkan blessingnya itu beda. Ya, strategi marketingnya boleh sama aja gitu kan. Sama aja strategi marketing usaha kita sama usaha orang lain sama. Tapi ingat, kita punya rahasia dapur yang gak mereka lakukan. Setuju? Ya, di dalam usaha Bapak Ibu Saudara, Anda pengusaha, Anda bukan sekedar pengusaha. Anda pengusaha yang mengerti kehendak Allah yang berkenan itu apa. Dan waktu Anda lakukan, hasilnya usaha Anda beda sama yang lain. Anda profesional, saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar menjadi profesional yang biasa dan menggunakan strategi yang sama dengan yang di luar. Anda punya strategi satu lagi yang paling berbeda. Dan ini kuncinya. Anda jadi profesional yang ngerti kehendak Allah. Anda bawa blessing offering Bapak Ibu Saudara. Hasilnya karir Bapak Ibu Saudara beda sama yang lain. Amin. Itu loh gunanya. Saya baru sadar, saya baru ngeh sekali. Ternyata ini ya gitu kan. Yang Tuhan mau, kenapa hari-hari ini kita harus banyak masuk dalam pujian penyembahan. Bawa korban pujian ke Tuhan. Sembah Tuhan, renungin Tuhan, firman Tuhan, renungin, cari tahu. Gitu kan. Boleh sih curhat, boleh, nggak ada yang salahnya curhat dengan Tuhan gitu kan. Tuhan itu tempat yang luar biasa gitu kan untuk kita itu mencurahkan isi hati. Boleh, nggak ada yang salah. Tapi saya mendorong kita mengambil langkah yang berbeda hari-hari ini. Setuju? Ngambil langkah yang berbeda dalam pujian penyembahan Anda. Set hati Anda seperti yang dilakukan oleh Daud. Look eagerly, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, pasti ada kok, percaya saya. Tuhan itu enggak nganggur bahwa Anda masuk dalam musim-musim tertentu. Aku iseng pingin tahu. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Anda dibawa dalam musim-musim tertentu di dalam kehidupan Anda. Pasti ada maksud Tuhan. Doa saya, kita kenal itu dan kita melakukannya. Bawa yang terbaik, yang berkenan. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil melewati musim itu. Dan naik satu level. Slide yang terakhir, saya mau kita sama-sama baca ini. 12 kalau nggak salah. Ya ada ya. Nah, kebaca nggak? Kebaca ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Lagunya terserah Jami. Lagunya apa terserah. Kita baca sama-sama yuk. Apa yang saya simpulkan dari perenungan kita sepanjang beberapa menit ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam setiap musim kehidupan, mari kita temukan kehendak Allah dan bawa blessing offering kita kepada Tuhan. Sehingga kita bukan hanya sekedar melewati musim itu, tetapi keluar sebagai orang yang berhasil naik level setelah musim itu. Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Ini doa saya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara enggak hanya tergantung sama Pak Yafet dan Bu Ruth. Bukan artinya kita enggak butuh, enggak, bukan. Tapi gini, saya senang sekali gitu kan. Saya senang pewahyuan ini. Anda tahu kalau di dalam alinea atau paragraf itu ada tujuan khusus, ada tujuan umum, benar ya? Kalau bahasa Indonesia tahu ya? Tahu ya?
Gitu kan? Atau sudah lupa Regina saya sekolah waktu zaman penjajahan, nah sekarang Indonesia udah merdeka gitu kan. Enggak, benar. Iya kan, benar kan? Kalau di dalam paragraf alinea bahasa Indonesia kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Pak Yafet, Tuhan melalui Pak Yafet memberikan arahan untuk kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Itu kalau menurut saya itu tujuan umumnya. Anda masuk dalam step itu, jeleng, Anda ketemu tujuan khususnya. Anda ketemu tujuan khususnya. Tuhan tidak mau Anda hanya berhenti di tujuan umumnya. Tuhan mau Anda sampai ketemu tujuan khususnya. Private person to person dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Semua diberkati. Semua menolong, firman ini menolong Bapak Ibu Saudara, amin. Tolong jadi jangan setelah pulang Anda cuma ingat guyonan saya ya. Gitu kan. Lucunya Regina lucu. Dijadwalin terus aja Pak Yafet biar saya nggak ngantuk. Enggak. Ya kan? Serabi itu loh, pokoknya yang dibahas Regina itu serabi mau. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Doa saya hari-hari ini Anda ketemu sama kehendak Allah. Lakukan. Waktu Tuhan minta, saran saya jangan tunggu sampai Tuhan ngomong ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 kali. Ya, gitu kan. Pak Yu, aku minta ini. Tuhan ngomong, sik ya Tuhan ya. Diketok lagi suara hatinya Pak Yohanes. Nggak jadi kamu kasih kah? Kan? Sik ya Tuhan. Diketok lagi gitu kan. Tuhan itu baik ya, kalau ngetok itu pelan-pelan. Nggak mungkin kan, dadar gitu kan. Tuhan nggak sejahat itu gitu kan. Nggak jadi kamu kasih kah? Gitu kan. Nggak jadi kamu lakukan tah? Gitu. Jangan tunggu 8, 9, 10 kali. Di permintaan Tuhan yang pertama. Atau bahkan mungkin untuk meyakinkan Anda yang kedua kali. Kasih, amin. Ya, ini yang akhirnya membuat saya mengerti kenapa Daud itu menjadi sentral dalam pujian penyembahan. Dan berkenan, dikatakan bahwa dia memiliki hatiku, istilahnya Tuhan ngomong kayak gitu. Sederhana, karena sepanjang saya memperhatikan kisah Daud, tidak pernah saya mendapati Daud itu harus kegencet dulu baru dikasih sama Daud. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Saya enggak pernah mendapati Daud itu terkapar dulu baru dikasih, enggak pernah. Tuhan minta, dikasih. Tuhan minta, dikasih. Dia masuk dalam musim di mana dia memindahkan tabut Tuhan. Menurut pengamatannya dia, gitu kan? Menurut pengamatannya dia, loh kok salah ya? Kok ada yang mati ya? Dia tinggal cari caut kehendak Allah. Tuhan maunya apa? Oh ini, enggak nunggu gencet dulu atau yang mati ratusan dulu, enggak nunggu. Cukup satu. Daud cari tahu, iya kan Usa kan yang mati, cuman satu. Dia langsung tahu, Tuhan ono sing salah ini sama aku. Apa sih maunya Tuhan? Dia langsung tahu, oh ternyata pujian penyembahan. Dia langsung bawa. Ini loh yang menyenangkan Tuhan. Dia enggak nunggu gencet dulu, dia kasih free will dia. Oh Tuhan minta ini, tak kasih. Tuhan minta ini, tak kasih. Di tengah-tengah jabatan dia yang luar biasa sebagai raja, dia kedapatan melakukan pembunuhan dan perzinahan. Tuhan datang, cuman dengan satu orang, nabi. Kamu datang, berbalik, minta ampun, puasa. Enggak nunggu habis dulu hartanya, enggak nunggu habis dulu keluarganya. Dia langsung datang, kasih ke Tuhan. Itu loh blessing offering Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau? Siapa yang mau melakukan, mau membawa blessing offering ini? Ya, jangan nunggu gencet dulu, bilang sama kiri kanan. Jangan nunggu sesak napas dulu baru kasih. Ya, jangan nunggu udah sekarat sampai udah minus, sampai utang-utang udah sampai gak karu-karuan baru ngomong ini Tuhan tak kasih. Yo ket mau, ket wingi telat. Enggak lah, buat Tuhan gak ada yang telat. Itu Regina ya kan. Saking Regina yang ngomong. Kalau Tuhan enggak lah, Tuhan gak mungkin ngomong kayak gitu. Tuhan tuh baik ya kan. Setuju?